Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidi wa habibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Bupati Gorontalo yang telah memberikan sambutan kepada kita, motivasi, juga beserta wakil bupati yang hadir. Yang saya hormati guru kita bersama Kiai Haji Zaidi Abdulli, yang alhamdulillah beliau meluangkan waktunya untuk hadir bersama-sama dengan kita masyarakat Gorontalo untuk memberikan nasihat, memberikan beberapa arahan yang insya Allah mudah-mudahan kita bisa amalkan setelah pulang dari tempat ini. Juga yang saya hormati Wali Jakarta dan para Dewan Guru Wali Nagoro Provinsi Gorontalo serta para pengurus MPTTI yang datang baik dari Manado maupun dari Jakarta, yang insya Allah mudah-mudahan semua kita yang hadir dosa-dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Juga tadi Bapak-bapak Polres dan serta pejabat semuanya, yang insya Allah kita semua yang hadir juga hatinya dibersihkan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya sebenarnya di sini ya hanya tambahan sedikit, karena sebenarnya yang aslinya berceramah itu adalah beliau Kiai Zarmuzi, tapi saya diminta sedikit insya Allah ya sebagai kata-kata pengantar saja. Yang mana ini saya kemarin dari Aceh dan saya sudah ketemu dengan Abuya, salah satu mursyid guru besar daripada MPTTI, dan alhamdulillah saya sudah duduk dengan beliau, saya sudah berjalan dengan beliau, saya sudah makan dengan beliau, dan saya sudah mendengar nasihat-nasihat beliau. Dan saya teringat dalam satu hadis, yang mana hadis ini dituliskan di dalam kitab Turratun Nasihin, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man jalasa 'indal 'alim sa'atain." Barang siapa yang duduk bersama orang alim 2 jam, au akala ma'ahu luqmatain, atau makan dengan orang alim dengan 2 suapan, au sami'a minhu kalimatain, atau dengar dari orang alim 2 kalimat saja, au yamshi ma'ahu khutwatain, atau jalan dengan orang alim 2 langkah saja, a'tallahu jannatain, maka Allah akan berikan 2 syurga. Fi kulli jannatin mithlu dunya marratain, di setiap surga itu luasnya itu lebih daripada 2 kali lipat dunia ini. Dan alhamdulillah saya sudah duduk, saya sudah jalan, saya sudah makan bersama beliau, dan saya sudah lebih daripada 2 kalimat yang saya dengar dari beliau. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka beruntung kita, karena orang alim ini banyak hadir. Tapi alim itu diberikan sifat oleh Allah dalam Al-Quran. Kalau ada orang alim yang tidak punya sifat ini, maka tidak disebut dengan alim. Dalam Al-Quran disebutkan, innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u, sesungguhnya hanya saja yang takut sama Allah itu adalah ulama. Jadi kalau seandainya ada ulama yang tidak rasa takut sama Allah, maka dia bukan ulama. Jadi ulama itu harus ada rasa takut sama Allah. Dan ini yang saya lihat langsung, bagaimana rasa takut kepada Allah, bagaimana kekhusyuan hati kepada Allah. Khusyuk mereka bukan hanya di sholat, tapi khusyuk mereka dimanapun mereka berada. Oleh karena itu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pentingnya kita selalu membersihkan hati kita. Dan ini adalah tempat yang terbaik bagaimana supaya kita bisa sampai mengenal Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang sekalian yang dimuliakan Allah, salah seorang ulama waliyah salihah namanya
Rabi'atul Adawiyah. Itu Rabi'atul Adawiyah hadirin. Beliau pernah ditanya, "Wahai Rabi'ah, apakah kamu benci dengan setan?" Wahai Rabi'ah, apakah kamu benci dengan setan? Maka dijawab sama Rabi'ah, "Hati saya ini ibarat satu ruangan, yang ruangan itu sudah penuh." Ruangan itu apa? Sudah penuh. Jadi hati saya ini sudah penuh dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada lagi tempat untuk membenci siapapun. Ini namanya ahli tasawuf hadirin. Jadi hatinya sudah penuh dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada kebencian sama sekali. Bahkan setan pun tidak dibenci oleh Rabi'atul Adawiyah. Maka subhanallah jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan beliau ini Rabi'atul Adawiyah ketika ditanya, "Wahai Rabi'ah, apakah kamu mau atau kamu menginginkan kematian?" Kata Rabi'ah, "Saya masih banyak sekali dosa." Ya, jadi sekelas beliau yang mana amalannya setiap hari itu membaca sholawat kepada Nabi 50.000 kali. 50.000. Kita berapa kali sholawat tiap hari? 50.000 kali sholawat sama Nabi Muhammad SAW. Ketika ditanya, "Wahai Rabi'ah, kenapa kamu sholawat sama Nabi setiap hari 50.000 kali?" Dijawab sama Rabi'atul Adawiyah, "Saya nanti ingin Nabi Muhammad banggakan nanti di hari kiamat. Sebagaimana Nabi SAW sampaikan, fa inni mubahim bikumul umam yawmal qiyamah." Saya nanti, kata Nabi Muhammad, akan membanggakan kalian wahai umat nanti di hadapan para malaikat dan manusia berkumpul di padang mahsyar. Jadi saya ingin dibanggakan sama Nabi, maka saya baca sholawat yang banyak supaya Nabi Muhammad SAW membanggakan nanti saya di hari kiamat yang ketika itu seluruh makhluk Allah dikumpulkan di tempat yang sama. Oleh karena itu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita lihat bagaimana sejarah-sejarah para ahli tasawuf. Ini ilmu bukan ilmu baru, tapi ilmu ini yang sudah sangat jarang dibicarakan lagi tadi. Sampai-sampai disebutkan bahwasanya Abu Yazid Al-Bustami itu masih kecil, umur 10 tahun. Salah seorang wali, orang saleh yang sudah usul sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dan sudah mengenal Allah. Itu Abu Yazid masih kecil. Setiap hari belajar di pengajian. Setelah pulang dari pengajian, dia mendapatkan ilmu di pengajian itu daripada surat yang disebutkan, "Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila." Wahai orang yang berselimut, bangun malam walaupun hanya sedikit. Akhirnya dia pulang ke rumah, jumpa dengan bapaknya, dengan ayahnya. Abu Yazid tanya sama bapaknya, "Wahai bapakku, itu yang berselimut siapa? Yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhal muzammil, itu siapa?" Maka dijawab oleh bapaknya, "Wahai Abu Yazid, wahai anakku, sesungguhnya itu adalah Rasulullah." Kata Abu Yazid Al-Bustami, berarti Rasulullah bangun malam tahajud. Maka kata bapaknya, "Iya, kok bapak tidak pernah tahajud? Saya pernah lihat tapi jarang." Maka dijawab oleh bapaknya, "Wahai Abu Yazid Al-Bustami, itu Rasulullah. Kita ini siapa?" Subhanallah hadirin. Maka sudah selesai, besoknya Abu Yazid Al-Bustami belajar lagi. Maka sampai di ayat, "Wa ta'ibatun minal ladzina ma'ak." Dan sekelompok manusia yang mengikuti juga Rasulullah, yaitu para sahabat Nabi yang ikut melaksanakan sholat malam qiyamul lail. Akhirnya dia pulang ke rumah, dia tanya, "Wahai bapakku, ini saya baca lagi tadi, dapat pelajaran bahwa itu minal ladzina ma'ak. Siapa itu kelompok manusia yang bersama Nabi?" Maka dijawab sama bapaknya, "Oh, itu sahabat Rasulullah. Kita sulit mengikuti mereka yang setiap hari bangun malam." Maka Abu Yazid Al-Bustami langsung mengatakan kepada bapaknya, "Wahai bapakku, kalau Rasulullah dan sahabat Nabi kita tidak ikuti, terus kita mau ikut siapa, wahai bapak? Siapa lagi yang kita akan ikuti selain mereka orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala?" Bayangkan umur masih kecil sudah dinampakkan kesolehannya hadirin. Subhanallah, kata bapaknya langsung gemetar dan dia katakan, "Muntu hadhil lailah dan aku mulai malam ini saya akan bangun malam dan
beliau tidak pernah tinggalkan tahajud sampai beliau wafat nanti. Oleh karena itu jamaah sekalian, penuhi hati kita dengan Allah. Al-Imam Umar bin Abdul Rahman Al-Attas, beliau ketika ditanya, ya bapaknya Imam Abdul Rahman, Sayyidina Umar ditanya, wahai Umar, bagaimana kamu dapatkan bapak kamu? Dijawab oleh Sayyidina Umar ibn Abdul Rahman Al-Attas, wajadtu al-qalba war-rabb. Saya dapati bapakku hati yang suci dan di situ hanya dipenuhi dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah mudah-mudahan daripada perkumpulan ini yang selama ini yang kita lakukan, insyaallah dari perjuangan yang PTT insyaallah akan tetap berlanjut, dan mudah-mudahan hati kita semua bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah, insyaallah mudah-mudahan tidak keluar dari tempat ini dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari riya, dari sombong, dari hasud, dari iri, dari dengki, dan insyaallah semua manusia yang kita lihat makhluk Allah kita cinta, kita sayang, dan kelak nanti kita akan berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak. Mohon maaf bila